Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexandra Sulfridawa dengan NIM 2301090076 dari program studi pendidikan sejarah. Video ini adalah sebagai salah satu penemuan tugas lahan kering, kepulauan dan pariwisata. Oke teman-teman, saat ini saya berkunjung di tempat wisata alam Kilau Amaja yang berada di Nusa Tenggara Timur, tempatnya di Pulau Sabu, Kecamatan Halmahera, Kabupaten Saburai-Jua. Indahan wisata alam Kilau Amaja ini yang permukaan tebingnya dihiasi oleh warna coklat dan warna putih yang tercipta secara alami. Tempat ini juga dianggap sakral, di mana penduduk setempat menganggapnya sebagai tanah dewa, tempat suci Dewa Maja. Oke teman-teman, marilah kita simak sejarah tempat wisata alam Kilau Amaja. Selamat siang Bapak, perkenalkan beta pengnama Alexandra Sulfridawa. Beta dari kampus Universitas Nusa Tenggara ingin mengetahui sejarah wisata Kilau Amaja ini Bapak. Apakah Bapak bisa menjelaskan tentang sejarah wisata ini Bapak untuk saya? Jadi kalau untuk Kilau Amaja ini kan dia memang secara alami terbentuknya dari keajaiban alam sendiri yang terbentuk dari derasnya air hujan yang menjadi dia bentuk ada kikisan-kikisan begini di tahun yang pulau-pulau masuk hujan jadi sekian yang dari sendiri ketika waktu itu hujan masih dipegang yang biasa masih dipegang dengan kayak hujan di situ yang baca yang hanya itu Temubu sesuatu itu ya punya desa. Namun di balik itu juga Sabu masih kental dengan yang namanya agama Jingitiu. Itu yang agama budaya yang dilahirkan bersama-sama dengan kita sejak kita lahir itu ya. Jadi Jingitiu. Namun dalam agama itu raja melihat keajaiban alam yang ada di sini ya untuk yang ini saja. Tapi kalau yang namanya batu yang di sana itu memang sudah jadi batu kerajaan sejak dulunya yang dipegang oleh raja, Hector dan selanjutnya dalam bahasa dalam sistem kerajaan atau Jingitiu ya. Jadi Kilau Amaja ini dia memang sudah sejarahnya itu selanjutnya itu bukan hanya dia dibentuk dari air saja, tapi di sini ada yang namanya tempat doa. Dan Kilau Amaja ini bukan tidak disengajakan bahwa dia dinamakan Kilau Amaja yang hingga menjadi salah satu destinasi wisata alam yang terpopuler dari Saburai-Jua dan membanggakan seluruh Nusantara yaitu Indonesia. Dia sudah menjadi pernah juara 1 tahun 2018 ya. Jadi dia adalah salah satu tempat doa buat orang yang agama Jingitiu ya. Katanya orang yang tidak mengenal gereja, tapi tujuannya bukan seperti itu. Itu hanya nama lambang sebuah lambang agama yang dipakai oleh orang Sabu pada waktu itu. Bukan tidak mengenal Tuhan, saya jelaskan ya. Semuanya kita kenal Tuhan. Namun di situ kita mengambil dari sebuah namanya kitab perjanjian lama itu yang menjadi persembahan di sini. Itu saja tentang Kilau Amaja. Jadi dikatakan di tempat doa itu dan dikasih nama oleh raja waktu itu Kilau Amaja itu. Kilau Amaja itu tempat doa, tempat pemujaan dewa. Dewa itu adalah Maja Fajidara. Ya, untuk saya selanjutnya sampai di sini saya tidak bisa memberikan karena saya juga sebagai anak daerah yang memegang adat istiadat itu tidak bisa melanjuti itu. Saya
menjaga sesuatu yang ada di diri saya. Jadi saya ingin memberikan sejarah dia singkat-singkat ya. Jadi selanjutnya dari itu, tempat doa itu Maja itu adalah Majapahit Araya. Terus orang Sabu menggunakan salah satu dewa itu yang dikatakan adalah buat orang lain atau bahasa lain para nabi yang menyampaikan ini semua kepada sang pencipta alam semesta. Nah, dari Kelapa Maja ini ada segi-segi sejarahnya kenapa dewa ini dia bisa berada di sini. Karena dilihat dari raja pada waktu itu dia tempat ini adalah keajaiban alam yang telah dihuni oleh seorang dewa Majapahit begitu. Dan kita masih pegang terus sampai di sini. Karena itu pada tahun 2015 ya, tahun 2015 itu saya sebagai penjaga, saya bukan hanya status penjaga sih, saya pengelola dan saya merasa wisata Kelapa Maja berguna buat saya dan buat teman-teman saya yang datang untuk menghibur dan melihat keindahan alam Kelapa Maja yang ada di sini, hingga saya melakukan sesuatu hal yang menjadi penyebab dari hal-hal itu akhirnya dia jadi wisata yang terkenal, wisata alam Kelapa Maja begitu. Sejarah itu sistem lainnya karena dulu ini kan Sabu, makanya dia bilang Sabu ini kan masih beragama Jingitiu. Ya, Jingitiu itu yang namanya lambang agama yang dipakai oleh seluruh orang Sabu. Makanya itu Maja itu selalu diundang dalam doa, dalam persembahyang yang memberikan persembahan. Nah, adapun batu-batu itu adalah batu-batu dewa Maja yang di sana itu. Salah batu 3 batu itu yang kita memberikan persembahan atau sembelih di sana. Begitu. Sejarah Kelapa Maja yang selanjutnya tidak bisa saya untuk detail sampai sedalam-dalamnya. Karena kenapa? Saya masih mengantisipasi menjaga hal-hal yang tidak bagus untuk saya menyebut sesuatu yang ini, karena Kelapa Maja buat saya dan buat para tokoh masyarakat yang ada di sini masih sangat sakral, masih aktif begitu. Ya, jadi harus kita buat sesuatu dulu baru kita bisa berbicara sejarahnya sampai terdalam. Yang intinya alam ini dibentuk oleh air. Yang intinya air yang membentuk ini adalah dari kuasa-kuasa roh juga begitu, dari Allah, dari kekuatan kuasa-kuasa sang pencipta hingga terbentuk jadi begini. Dan ada orang yang menghuni di dalam sini yaitu Maja, ya gitu. Majapahit Araya gitu. Kalau orang Jawa bilang kan dia Majapahit, tapi banyak perbedaan gitu. Pahit kan kalau kita bilang orang Sabu ya ada kata lainnya. Kalau pahit itu kan orang yang keluar dari dasar karang Samudra Hindia. Dia tidak mempunyai bapak mama, dia pintar dan datang menguasai seluruh Nusantara untuk tujuan mempersatukan seluruh Nusantara menjadi kemerdekaan. Itu saja. Lalu bagaimana dengan penanggulangan sampah yang ada di wisata ini, Bapak? Kalau penanggulangan sampah yang ada di wisata ini kan, saya sebagai seorang penjaga untuk sampah-sampah, saya rasa juga sampahnya kan belum seperti kalau sampah-sampah plastik yang ada di dalam itu saya rasa belum ada. Tapi kalau mungkin para wisatawan yang lewat dan mereka minum dan buang itu memang menjadi urusan saya. Tapi saya berharap juga sebenarnya setiap kali wisatawan maupun domestik dan wisatawan lain-lain dari mana saja berharap wisatawan itu sadar wisata ini, karena kebersihan itu sangat utama bagi kita ya. Jangan sampah sembarangan, karena itu menjaga lingkungan dan membuat kesehatan kita sendiri. Dimana kalau dia bersih pasti kita punya sehat-sehat. Saya berharap wisatawan pengunjung menjaga itu yang utama, jangan buang sembarang sampah di dalam
terus juga kita menghargai alam, dan di mana alam ini dihuni oleh seorang dewasa. Ya, kalau memang kita terlalu lebih, maka ada sesuatu hal yang orang sendiri saya nggak alami, tapi entah siapa para pengunjung atau wisata yang datang di sini, saya pun tidak tahu yang akan kena dampak. Aku juga bisa marah gitu. Iya, sama-sama deh. Namanya siapa tadi? Alex, Oh, Alex siapa? Alexandra Supridawa. Kasih ya adik, tetap berjuang. Tuhan Yesus memberkati.